Terus kalau saya mau bikin potongan nih dari modeling, itu kan biasanya di SketchUp-nya itu kan diekspornya 2D. Tapi kan saat dipindahkan tuh si garisnya tuh kan sama semua gitu, si jenis garisnya. Itu tuh di situ kita untuk mengisi membedakan tuh hanya merubah jadi klik ke garis yang jenis yang sama itu terus diubahnya dari yang kode layer itu aja kali ya Pak ya? Seperti itu bukan? Iya, betul seperti itu. Nah, kayak contoh misalkan seperti ini ya. Kasih contoh. Jadi memang dengan cara yang seperti itu bisa lebih cepat ya untuk bikin gambar 2 dimensi detailing. Jadi kita ambil datanya dari SketchUp dulu. Oke, contoh misalkan sebentar. Sebentar. Ini saya share screen ya. Oke, misalkan seperti ini ya. Kelihatannya. Saya pengen bikin, kalau ini interior ya. Kalau seperti ini. Tampaknya ini. Tampak samping. Kamera. Oke, anggaplah seperti ini deh. Seperti ini ya. Ini tampaknya dulu nih saya ekspor ke AutoCAD, file ekspor, jadi grafik, AutoCAD ya. AutoCAD DWG file. Tadi ke detail dulu. Genset, oke. Kita ya. Genset, continue DWG. Nah, nanti kan dia akan seperti ini ya. Dan seperti ini, garis-garisnya kalau misalnya dia terpotong seperti ini akan jadi satu-satu. Ini dihapus karena dia tidak perlu, kita hapus dulu ya. Jadi garis-garis yang nggak perlu itu dihapus saja. Oke, contohnya kayak gini nih karena dia akan ke bawah ya. Nah, selanjutnya memang kita harus edit si garis-garisnya. Ini saya kopikan dulu ya, Ctrl C karena dia masih belum ada layernya di sini. Saya kopikan ke file yang ini, dan saya Ctrl V di sini. Nah, supaya saya punya layer di sini. Nah, selanjutnya ya kita kasih select garisnya, lalu dikasih layer kayak gitu, misalnya layer dinding gitu ya. Ini tinggal di MAN tadi match. Nah, kayak gitu ya. Tadi terlalu banyak MAN. Nah, kayak gitu. Lalu kalau yang ini bisa diselect semuanya, kasih layer yang garis tipis gitu ya. Garis tipis. Nah, kayak gitu. Caranya seperti itu. Lalu nanti tinggal kita detailkan aja, kasih ukurannya berapa gitu ya. Oke. Dari sini ke sini ya. Oke, 20 gitu ya. Oke, nah seperti ini. Dan selanjutnya. Oke, kalau misalnya bikin potongan di SketchUp-nya, oke, kita bikin potongan. Ini kan terpotong ya. Jadi dia kelihatan tuh. Fill. Oke, hilangkan potongannya. Nah, sama juga. Jadi nanti ini harus kita detailkan lagi ya. Export. Oke. Continue. Nah, seperti ini ya. Ini dihapus aja nih garis yang tidak perlu dihapus. Oke, hapus. Nah, ini nanti si dindingnya ya. Saya copy ke DWG.
Oke. Nah, dindingnya kita masukkan dinding yang ini. Oke, jadi harus didetailkan lagi kayak gini. Kalau misalnya kita ngambil potongannya dari itu ya, SketchUp. Ini sesuaikan lagi. Harusnya ini sama ya tebalannya. Kalau jadi SketchUp-nya sudah sesuai, ini harusnya sama nih ukuran ininya. Kalau misalkan masih belum sesuai, nanti tinggal dihapus aja yang ini yang ngalah nih. Ini yang ngalah. Mungkin jadi SketchUp-nya kurang ini ya, kurang pas. Kalau ini udah pas. Nah, seperti ini udah pas. Jadi tinggal didetailkan lagi. Lalu nanti dikasih apa namanya, balok ya. Dikasih baloknya. Terlalu banyak. Dikasih balok sama slope-nya gitu ya. Dan seterusnya seperti itu. Ini 15 ke 20. Oke. Dikasih edge. Enter. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngambil dari SketchUp, masukkan ke AutoCAD, layernya harus diganti. Layernya harus diganti dan dilengkapi lagi. Seperti itu. Karena kalau dari SketchUp ke AutoCAD dia hanya garis-garis yang sama. Tapi kalau misalnya dia terlalu rumit gitu ya, terlalu banyak garis seperti ini gitu ya, nanti kita bisa ini kan saja layernya pakai garis tipis saja, garis tipis semuanya ya, garis tipis. Oke. Lalu nanti kita kasih garis lagi yang tebal-tebalnya, misalkan ditimpa lagi, kan ini polyline itu kan ininya ya, ini polyline. Nah, yang garis tebal-tebalnya kita timpa lagi aja yang sedikitnya. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Sudah, Pak. Makasih ya, Pak. Iya, oke, sama-sama. Jadi sesi kita baru sampai tampak ya. Baru sampai tampak nih. Untuk potongannya masih belum. Berarti besok saya lanjutkan ke potongan berarti ya. Harusnya besok itu adalah denah rencana kusen ya. Denah rencana kusen. Denah rencana titik lampu, plafon, lantai, dan struktur. Oke. Jadi besok lanjut ke potongan. Setelah potongan beres, saya lanjutkan yang ini. Jadi agak mundur sedikit kalau misalkan dengan 6 sesi ini masih belum kekejar materinya, nanti ada sesi tambahan supaya semuanya bisa masuk semua ya, materinya bisa masuk semua. Oke. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman masih agak pusing gitu ya, setelah beres 6 sesi masih agak pusing, pengen banyak yang tanyain, nanti diatur jadwalnya lagi aja untuk Zoom meeting lagi gitu ya. Karena kita ngasih waktu untuk teman-teman latihan supaya bisa gitu ya. Setelah selesai latihan ini teman-teman bisa gitu ya mengoperasikan AutoCAD. Seperti itu. Oke. Untuk hari ini sampai satu sesi dulu ya. Jadi sampai jam 13.30. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Ira, gimana? Ada yang mau ditanyain lagi? Halo? Oke. Kalau dari saya udah, Pak. Udah ya. Siap. Baik, saya lanjutkan lagi berarti ya. Sedikit lagi. Jadi untuk
tampaknya kurang lebih seperti ini. Nanti teman-teman bisa latihan untuk bikin tampak depan, lalu tampak sampingnya ya. Tampak sampingnya bisa dicoba. Tampak samping kiri dulu. Nanti untuk tampak samping kanannya bisa di mirror, bisa ya. Kalau misalkan dia kiri kanannya sama bisa di mirror. Tapi kalau misalnya yang ini ketika kita mirror harus diedit lagi sedikit karena apa namanya dari ininya berbeda ya, level dari atapnya dia berbeda. Nah, seperti itu, jadi amplingnya lebih rendah gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat di latihan ini. Dari latihan. Teknisnya sama kayak tadi, tinggal kita bikin garis itu ya, garis bantunya yang vertikal, ya, vertikal dan horizontal. Selanjutnya kita kasih apa namanya garis-garis yang lainnya ya, seperti ini polyline ya. Lalu kasih grid ini garis bantunya, kasih dimensi, kasih elevasi ya, dilengkapi dengan hedge-nya seperti itu kan. Oke. Ya. Nah, lalu nanti bisa diberikan judul gambar ya. Teman-teman nanti bisa kasih judul gambar. Contohnya yang ada di sini nih. Depannya ini kan ada judul gambar nih. Potongan BB ini tampak depan ya. Nah, bisa dibuat seperti ini. Nah, untuk judul ukuran dari teks judul itu 2 kali lipat dari ukuran teks yang kita pakai ini ya. Misalkan yang ininya nih, ini ukuran 20, nah untuk judulnya dia 40 ya. 40 gitu ya. Enter. Oke. Ini depan ya. Control A. Oke. Nanti dibuat juga ininya. Nah, kita bisa ngambil dari sini ya. Enter. Ini 2 kali lipatnya. Bisa. Oke. Diperpanjang. Nah, seperti itu ya. Depan untuk skalanya ya. Untuk skalanya ini ukurannya ukuran teksnya sama. Itu banding atas. Oke. Ukuran teksnya sama 20. Oke. Bisa di sini ya. Depan. Kalau misalnya ini terlalu besar nanti bisa di scaling gitu ya. Enter 0,8. Nah, segini cukup. Jadi harus lebih besar dari ini ya. Mungkin 1,5-nya bisa ya. Oke. Ini saya lanjutkan. Ini H enter menggunakan yang solid. Nah, seperti ini ya. Teks-teksnya juga, layer teksnya nanti diperhatikan lagi. Sini nggak ada teks ini. Harus dikasih layer teks ya. Copy layer teks. Oke. Nanti sip. Oke ya. Oke. Untuk sementara itu saja dulu ya. Insyaallah kita lanjut besok sesi ke-5 ya, untuk gambar potongan dan gambar dana rencana ya. Oke. Lebih seperti itu. Oke, mungkin itu dulu ya untuk hari ini. Saya kembalikan ke Indah. Oke. So, hari ini materinya sampai di sini dulu, yaitu bikin tampak ya. Jadi ini Iya, agak bikin tampak dulu ya.
Keluar. Jadi nanti tugasnya untuk hari ini kalau bisa diikuti dulu gambar tampak ini supaya besok kalau misalnya ada masalah apa-apa bisa ditanyakan juga. Jadi untuk besok berapa sesi lagi Agung? Besok paling satu sesi lagi ya. Dulu Kak, paling satu Kak. Satu aja. Oke. Iya. Berarti besok. Soalnya saya kurang sehat juga. Lagi kurang sehat. Ya, Kang sedang sakit. Jadi belum lagi isoman. Lagi isoman. Oke, so jadi besok jam 12.30 atau jam 12 lagi? Jam 12.30 aja mungkin deh. Jam 12.30. Ya, Oke, kalau gitu hari ini sampai di sini dulu. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Oke, saya live ya.